Hajar Dewantara memandang proses pendidikan adalah proses menuntut segala kodrat pada anak. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Setiap anak diberkahi kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berdasarkan letak strategis anak tinggal. Setiap daerah memiliki karakter dan kebudayaan masing-masing. Oleh sebab itu, pendidikan harus adaptif terhadap hal ini. Sedangkan kodrat zaman, keadaan setiap anak, menurut beliau, juga dipengaruhi oleh lingkungan dan perubahan waktu. Oleh sebab itu, pendidikan harus berpusat pada anak, dan pendidikan terus bergerak mengikuti zaman agar pendidikan dapat memelihara dan memperkuat kebudayaan. Jika kita kaitkan dengan keadaan sekarang, di era pandemi, sekolah wajib menerapkan pembelajaran daring, atau yang kita biasa sebut adalah kodrat zaman. Namun, kodrat alam tidak bersahabat dengan hal itu. Sebagai pendidik, harus menuntun anak tanpa harus menuntut kewajiban anak. Pendidikan harus menemukan cara agar pembelajaran di era pandemi ini terlaksana. Satu, materi. Materi di sini yang berkaitan Ki Hajar Dewantara itu berkaitan dengan kebanyakan materinya berkaitan dengan filosofis Pancasila, di mana poin-poin pemikirannya dapat kita perluas, dan itu menjadi dasar saya dalam mewujudkan kualitas pendidikan. 2. Anak didik. Hias dan semangat belajar anak untuk menemukan ide dan kreativitas pembelajaran, khususnya jika dikaitkan dengan kodrat zaman. Misalkan pembelajaran yang berpusat pada murid, anak-anak menemukan ide dan menjadikan mereka lebih kreatif. Itu yang menjadi kekuatan saya dalam pembelajaran ini. Yang ketiga adalah pihak sekolah, di mana pihak sekolah ini sangat mendukung sekali terhadap hal-hal baru yang tujuannya mengubah kebiasaan buruk dan menjadikan mereka lebih kreatif lagi. Pertama, menghindari percaya diri yang berlebihan. Walaupun percaya diri itu penting, namun jika terlalu over akan membawa dampak negatif. Misalkan ada rekan guru yang tidak sependapat dengan kita. Yang kedua adalah mengubah kata menuntut menjadi menuntun. Ya, itu menjadi hal yang perlu saya ubah agar proses pembelajaran, agar anak dapat menilai proses bukan hasilnya. Pertama, pembiasaan diri, meliputi disiplin waktu, menanamkan sifat budi pekerti anak, membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan, menuntun diri sendiri agar dapat menuntun perubahan untuk orang lain. Jadi di sini diri sendiri dulu yang berubah, baru kalau kita bisa berhasil, mungkin insya Allah nanti orang lain juga akan mengikuti jejak langkah kita. Yang kedua adalah siap berkolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif.